Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pegista Julisia Bewa dengan NIM 20240501030030 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas A semester 4. Video kali ini merupakan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Bapak Muhammad Imran SEMAK. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Yang dimana materi pertama yaitu terkait overview cost accounting atau akuntansi biaya. Jadi, akuntansi biaya adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelompokan, pengalokasian, dan juga pelaporan biaya yang berkaitan dengan proses produksi maupun kegiatan bisnis lainnya. Adapun fungsi dari cost accounting ini yaitu untuk membantu perusahaan dalam menghitung biaya produksi, menentukan harga pokok produk, menyusun anggaran, dan juga mengendalikan biaya agar pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya biaya itu dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, perilaku biaya, pertanggungjawaban, dan juga objek biaya. Kemudian terdapat beberapa jenis cost accounting seperti standard cost accounting, activity based accounting, cost volume profit, dan juga contribution margin. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi biaya ini memiliki peran penting dalam membantu perusahaan mengelola biaya secara efisien dan juga mendukung pengambilan sebuah keputusan. Baik, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu terkait aturan dan prinsip transaksi dalam perbankan syariah. Jadi, di poin pertama ini ada larangan transaksi terhadap barang atau jasa yang diharamkan. Jadi, dalam kegiatan muamalah, Islam ini memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan aktivitas ekonomi, namun tetap dalam batasan syariah. Nah, transaksi yang melanggar ketentuan seperti mengandung barang atau jasa yang diharamkan itu akan dianggap batil atau tidak sah secara agama. Jadi barang yang diharamkan seperti khamar, babi, atau bangkai serta jasa yang bertentangan dengan nilai Islam seperti prostitusi atau merusak akidah itu tidak diperbolehkan sama sekali dalam transaksi. Jadi larangan ini itu bertujuan untuk menghindari kemudaratan dan juga menjaga keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Nah, kita lanjut pada poin kedua, yaitu terkait prinsip penghimpunan dana pada bank syariah. Jadi, dalam menghimpun dana, bank syariah ini menerapkan beberapa prinsip utama yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu yang pertama ada larangan riba, terus ada prinsip keadilan dan transparansi, terus ada prinsip kemitraan, dan juga larangan gharar dan maisir. Nah, setelah pada penghimpunan dana, selanjutnya kita masuk pada prinsip penyaluran dana pada bank syariah. Jadi, penyaluran dana dalam bentuk bank syariah itu dilakukan melalui pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan yang produktif. Jadi, dalam pelaksanaannya, bank ini menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan juga akad qard. Jadi, seluruh pembiayaan tersebut itu harus bebas dari unsur riba, gharar, dan juga maisir. Nah, setelah pada prinsip penyaluran dana pada bank syariah, selanjutnya kita masuk pada prinsip pelaksanaan fungsi jasa keuangan dalam bank syariah. Jadi di sini tuh ada beberapa poin, ada poin keadilan, kemitraan, transparansi, dan juga universal. Nah, setelah dari materi kedua, kita lanjut pada materi ketiga, yakni terkait analisis tujuan, asas transaksi, dan juga laporan keuangan bank syariah. Jadi yang pertama itu ada tujuan pelaporan keuangan syariah. Jadi laporan keuangan syariah itu bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan sebuah keputusan ekonomi, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangannya itu telah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi berdasarkan maqasid syariah, tujuan pelaporan keuangan itu dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ada tingkatan primer, sekunder, dan tersier. Sekarang kita beralih pada asas transaksi syariah. Jadi asas transaksi syariah ini merupakan prinsip dasar dalam setiap aktivitas ekonomi Islam, yaitu ada beberapa poin, yakni persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan juga universalisme. Nah, setelah dari asas transaksi syariah, selanjutnya kita masuk pada asumsi dasar dalam akuntansi syariah. Nah, di sini terbagi menjadi 2 poin, ada dasar akrual dan juga kelangsungan usaha. Nah, dasar akrual ini maksudnya transaksi itu dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan, sehingga memberikan gambaran kondisi keuangan yang lebih lengkap. Sementara yang poin kedua itu ada kelangsungan usaha, yang dimana kelangsungan usaha ini maksudnya entitasnya itu diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka yang panjang. Jika tidak, maka harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangannya. Selanjutnya kita masuk pada laporan keuangan bank syariah. Jadi, ada beberapa komponen laporan keuangan bank syariah yang dimana meliputi. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut sebagai laporan neraca, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Jadi, laporan ini itu digunakan untuk menilai kondisi keuangan, kinerja, dan juga tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
Nah, setelah dari laporan keuangan bank syariah, kita masuk pada catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disingkat sebagai CALK. Yang dimana CALK ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih rinci. Yang dimana penjelasan lebih rincinya itu meliputi kebijakan akuntansi, penjelasan pos laporan keuangan, dan juga informasi tambahan lainnya. Jadi CALK ini membantu meningkatkan transparansi dan juga memudahkan pemahaman pengguna laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi yang keempat, yang dimana judulnya yaitu cost system dan juga cost accumulation. Jadi, poin pertama itu kita bahas terkait cost system, yang dimana cost system ini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan juga mengalokasikan biaya ke dalam produk atau jasa. Jadi, sistem ini itu dapat menggunakan biaya aktual maupun biaya standar. Adapun jenis-jenis cost system itu terbagi menjadi 3. Ada sistem biaya aktual, sistem biaya standar, dan juga sistem biaya normal. Yang dimana sistem biaya aktual ini merupakan biayanya itu dicatat berdasarkan biaya yang benar-benar terjadi. Dan yang kedua itu ada sistem biaya standar. Maksudnya yaitu biayanya itu ditentukan berdasarkan estimasi sebelum produksi dilakukan, kemudian dibandingkan dengan biaya aktual. Nah, yang ketiga itu ada sistem biaya normal. Jadi maksudnya itu menggunakan biaya aktual untuk bahan dan juga tenaga kerja, serta tarif tertentu untuk overhead. Setelah dari cost system, kita lanjut lagi di cost accumulation, yang dimana cost accumulation ini merupakan proses pengumpulan dan pencatatan biaya produksi, yang dimana meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Jadi untuk metode yang digunakan dalam akumulasi biaya ini antara lain ada job order costing, process costing, dan juga activity based costing. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi kelima, yakni job order costing. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa job order costing ini adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi barang atau jasa berdasarkan setiap pesanan atau proyek tertentu. Jadi setiap pesanan itu diperlakukan sebagai satu kesatuan biaya yang terpisah, sehingga biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead itu dicatat secara khusus untuk tiap-tiap pesanan. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara menghitung biaya produksi menggunakan metode job order costing. Jadi, metode job order costing ini menghitung biaya produksi berdasarkan masing-masing pesanan secara terpisah. Jadi, setiap pesanan ini dapat memiliki bentuk, ukuran, desain, dan jumlah yang berbeda sehingga biaya produksinya juga itu berbeda. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode job order costing ini, kelebihannya itu meliputi mendukung pengembangan bisnis karena membantu pengelolaan biaya secara efisien, meningkatkan produktivitas melalui evaluasi target dan hasil kerja, terus memudahkan pengukuran profitabilitas setiap proyek atau pesanan, dan juga membantu membandingkan hasil pekerjaan secara akurat berdasarkan data sebelumnya, serta menghindari kesalahan perkiraan biaya produksi. Nah, itu untuk kelebihan. Sementara untuk kekurangannya yaitu meliputi memerlukan banyak dokumen pendukung, terus sulit melakukan pengukuran biaya secara tepat, berpotensi menimbulkan konflik internal, dan biaya overhead-nya itu masih berbasis perkiraan, dan sulit mengendalikan biaya overhead secara langsung. Sekarang kita masuk pada materi ke-6, yakni proses costing. Nah, jadi teman-teman, proses costing ini adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi pada suatu perusahaan yang menghasilkan produk secara massal, seragam, dan juga terus-menerus. Jadi dalam metode ini, seluruh biaya produksi pada suatu departemen itu dikumpulkan selama satu periode, kemudian dibagi rata ke seluruh unit produksi untuk mendapatkan biaya per unitnya. Jadi metode ini digunakan untuk mengetahui biaya rata-rata yang dikeluarkan dalam menghasilkan satu unit produk pada setiap tahap produksi. Sekarang kita lanjut pada ciri-ciri proses costing. Nah, ciri-cirinya yaitu meliputi produksi berjalan terus-menerus, produk yang dihasilkan bersifat homogen atau seragam, biayanya itu dikumpulkan berdasarkan departemen produksi melewati beberapa departemen secara berurutan, selalu terdapat work in process, dan juga laporan utama yang digunakan adalah laporan biaya produksi. Ada beberapa elemen biaya dalam proses costing, yakni ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan juga biaya konversi. Selanjutnya kita masuk pada laporan biaya produksi dan jurnal akuntansi dalam proses costing. Nah, di sini itu ada beberapa poin. Jadi yang pertama, ada konsep unit equivalent, yang dimana unit equivalent ini digunakan untuk menghitung produk yang belum selesai agar setara dengan produk yang sudah selesai. Yang kedua, yaitu ada laporan biaya produksi, yang dimana laporan biaya produksi ini digunakan untuk merangkum seluruh biaya produksi dalam satu periode. Baik, demikianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya akuntansi biaya dalam sebuah perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.